Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus Audias yang tidak mengerjakan tugas karena kebiasaan bermain game online. Assalamualaikum Odi, apa kabar? Sehat kan? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Odi, mohon maaf nih, Mister panggil Odi ke sini karena ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas yang ada di Google Classroom. Ternyata dari 6 tugas yang Mister berikan, Odi cuma ngerjain 4 tugas saja. Oh iya bisa, saya minta maaf karena tidak mengerjakan semua tugas yang saya berikan. Odi, Mister ngerti, mungkin kamu banyak tugas dari pelajaran lain, sehingga kamu tidak punya banyak waktu dan juga tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan akhirnya Odi tidak mengerjakan semua tugas dari Mister. Semua siswa juga pasti merasakan dan pernah melakukan seperti itu. Dan saya harap Odi nggak bosan dan malas untuk mengerjakan tugas sekolah ya. Ya Mister, saya merasa bersalah telah mengecewakan Mister. Padahal Mister sudah mempersiapkan pelajaran yang memudahkan saya dan teman-teman mengerti tentang materi pelajaran tersebut. Saya minta maaf ya Mister. Odi pasti punya alasan mengapa Odi tidak mengerjakan tugas di Google Classroom. Iya Mister, saya punya alasan, yaitu alasan saya tidak mengerjakan tugas di Google Classroom karena saya ledor dan main game sampai lupa waktu, sehingga saya jadi lupa ngerjain tugas Mister. Boleh lah main game itu, tapi ada baiknya masa muda kamu itu dilakukan untuk hal-hal yang baik dan menguntungkan. Apakah ada solusi yang bisa Odi lakukan untuk dapat mengerjakan tugas tersebut di Google Classroom? Saya harapnya Mister, mudah-mudahan saya bisa lepas dari main game ini supaya saya bisa mengerjakan semua tugas sekolah dengan baik. Nah, terkait hal itu, Odi masih ingat gak di awal pembelajaran kita pernah membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Oh ingat Mister, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Bila ada kesulitan, bisa menghubungi Mister atau teman yang lebih mengerti tentang tugas tersebut. Nah, Mister percaya kalau Odi dapat mempraktikkan keyakinan kelas itu dengan baik. Siap Mister, insya Allah. Jadi menurut Odi, bagaimana solusi buat Odi supaya bisa mengerjakan ketertinggalan tugas yang ada di Google Classroom? Kalau saya diberi kesempatan, tolong beri saya waktu Mister buat ngerjain semua tugas yang belum. Boleh Odias, boleh Odi, silakan. Kalau mau, Odi boleh meminta bantuan teman yang rumahnya dekat dengan Odi untuk membantu atau sebagai tutor buat Odi supaya bisa dikerjakan tugasnya dengan cepat dan benar. Gimana? Odi setuju? Setuju Mister. Ya. Terima kasih Mister atas kesempatannya. Saya janji bakal
ngulangin lagi Mister, saya nggak bakal kecewain Mister lagi. Oke, terima kasih Odi. Assalamualaikum, nama saya Odi. Saya merasa senang bisa berdiskusi dengan Mister Hasan tadi karena saya jadi tahu bahwa tindakan yang saya lakukan itu merupakan tindakan yang salah dan saya akan berusaha untuk memperbaikinya lagi dan tidak mengulanginya lagi ke depannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Rally yang tidak bisa mengontrol emosi ketika diejek temannya. Assalamualaikum Rally. Waalaikumsalam Mister. Wah, sudah lama ya kita nggak ketemu. Ada apa nih Rally? Kesel Mister, saya dikata-katain sama teman saya. Kesel banget. Masa saya dikatain tukang adu domba Mister? Kesel banget. Pasti sih kamu akan marah ketika ada orang yang seperti itu. Mister juga akan marah ketika ada orang yang seperti itu ke Mister. Terus apa yang kamu lakukan? Marah Mister, saya bentak bilang di depan kelas Mister. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasan tertentu, bukan? Iya Mister, masa saya diam saja habis kesel dengan perilaku bilang yang seperti itu? Nah, seperti itu ya. Pasti sih kamu akan marah karena mempertahankan harga diri itu pasti suatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak gegabah ya, hanya membentak-bentak saja. Iya Mister, alhamdulillah saya masih bersabar dan hanya berteriak saja. Sudah kesel saya rasanya. Saya cuma ingin bela-bela diri saja. Ya, pasti. Tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya Mister. Nah, sekarang kita kembali ke tindakan yang kamu lakukan tadi. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Mister, capek Mister jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin karena tadi saya emosi, saya menunjukkan sifat yang tidak baik. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin Mister? Nah, setuju. Kita perlu menghargai, namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Iya, saya bisa jadi orang yang lebih proaktif mulai dari diri sendiri. Saya bisa menjadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Apakah kamu bersedia memperbaiki sikap kamu ini, Rali? Bersedia Mister? Menurut kamu, kamu akan jadi orang seperti apa, Rali? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Mister, dan menjadi orang yang lebih proaktif. Nah, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman Mister, dan bangga menahan diri atau emosi. Baik, kalau begitu, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menjadi lebih sabar dan mampu mengontrol diri sendiri. Bagus, semoga kedepannya kamu bisa lebih baik lagi dalam mengelola emosi. Baik Mister. Terima kasih Mister. Assalamualaikum, nama saya Rewi. Terkait dengan diskusi dengan Mister Elham, saya merasa senang dengan diskusi tersebut. Saya mengetahui bahwa tindakan yang saya lakukan itu salah dan saya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah skenario lengkap segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita semua.